Ustadz, ada nggak cara cepat supaya saya dapat rinciannya amalan Nabi seperti apa, dari yang paling kecil sampai yang paling besar? Apa rinciannya? Berita baiknya, itu semua sudah dirinci oleh para ulama kita, ditulis bahkan dikodifikasikan dalam bentuk kitab hadis. Nah, kitab hadis ini bukan kitab koleksi supaya melihat-lihat perkataan Nabi, bukan. Ternyata kitab hadis disusun oleh para ulama sebagai manhaj, pedoman hidup kita kalau ingin meniru perbuatan Nabi. Contoh paling cepat saya akhiri, kitab yang pernah ditulis oleh Imam Al-Bukhari. Siapa yang tahu namanya? Kitab apa namanya? Imam Al-Bukhari nulis kitab hadis namanya apa? Halo? No? No? Bukan? Nggak usah ngarang. Kalau tidak tahu katakan wallahu a'lam. Apa nama kitabnya? Bukan wallahu a'lam, ada namanya. Oke, lihat namanya. Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itu nama kitabnya. Ayo ulangi. Oke. Baik. Kenapa saya bacakan? Saya bukan ingin katakan saya hafal, bukan. Saya mau sampaikan, setiap ulama yang nulis kitab itu judulnya ada maknanya. Jadi jangan biasakan baca kitab ulama Al-Arba'in, baca isinya, tidak ada maksudnya. Riyadus Shalihin ada maksudnya. Nih, Al-Jami, Jami itu kitab komprehensif. Jadi di buku hadis itu ada 4 tipe, ada Jami, ada Musnad, ada Sunan, ada Mu'jam. Itu beda. Jami itu artinya tuntunan yang komprehensif. Jadi maksudnya di buku saya ini ada tuntunan dari Nabi yang sifatnya luas, komprehensif, berisi 97 bab, 97 pembahasan. As-Sahih, semua sahih isinya. Saya pastikan Musnad tersambung ke Nabi. Saya sudah teliti. Saya teliti semua ini yang saya bikin 97 bab, Bu, Pak. Ini setiap babnya ada beberapa hadis. Misal, bab pertama Kitabul Iman, ini tentang iman. Di sini ada 57 hadis. Kalau Anda ingin belajar misal bagaimana cara meningkatkan iman, Ustadz, iman saya naik turun, naik turun, naik turun, kayak lift, kadang-kadang roller coaster, ya kadang direndah, kadang titik atas. Kalau sedang atas saya semangat, kalau bawah saya malas. Bagaimana meningkatkan nggak turun-turun? Maka pelajari Kitabul Iman. Di sini ada petunjuknya. Baca dari hadis 1 sampai dengan 57, amalkan isinya. Begitu Anda kerjakan, iman Anda akan naik dan Anda jaga supaya tidak turun. Bahkan ketika mau turun berbuat maksiat, kata Nabi, lihat lewat lisan para ulama, coba bayangkan ketika itu Anda akan wafat. Ini cara cepatnya. Kalau Anda ingin selalu baik, dijaga dari maksiat, bayangkan saat bermaksiat, saat itu diwafatkan oleh Allah. Mau nonton tayangan yang haram, begitu nonton Anda wafat. Mau tanda tangan proyek yang tidak baik, begitu tanda tangan Anda wafat. Untuk apa Anda ikut pengajian? Untuk apa Anda sholat? Kalau wafat dalam keadaan terhina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, mukhtasar, cepat, isinya singkat, nggak bertele-tele. Jadi nggak ada keterangan seperti saya ini panjang, tidak. Isinya pendek, nih dari Nabi begini, maksudnya begini. Dari Nabi begini, maksudnya begini. Min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. 97 ini bukan karya saya, karangan saya, tapi semuanya semua kegiatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya rangkum secara umum. Wa sunanihi, berisi sunnah-sunnahnya, panduan hidup. Wa ayyamihi, dan kegiatan hariannya dalam 24 jam. Kalau Anda pengen tahu Nabi ngapain 24 jam dari bangun tidur sampai tidur, ada di kitab saya. Kitab kedua tentang ilmu, Kitabul Ilmi. Yang pengen pintar, cepat hafalannya, kuat, tidak mudah lupa. Sekarang ada 4 tipe, cepat hafal, sulit lupa. Yang kedua, cepat ingat, ya, cepat lupa. Yang ketiga, lambat ingat, lambat lupa. Yang agak susah yang keempat, lambat ingat, cepat lupa. Sudah terangin 2 jam, paham? Belum. Sudah akhir-akhir baru ingat. Bisa, paham. Begitu keluar ruangan, lupa. Nih, ada kitab tentang pemerintahan, Kitabul Imarah. Baca. Saya kasih kabar ya, lihat baik-baik. Nabi punya sahabat 120.000, 2.000-nya jadi pemimpin dunia, 98-nya, 38 jadi panglima. Panglimanya nggak main-main, dia ajarkan oleh Nabi dari berbagai strategi. Satu orang panglima, Khalid bin Walid, bisa menaklukkan Persia, yang paling hebat pada masa itu. Itu yang dikutip oleh Jenderal Sudirman pada saat itu, dibawa dalam mandat perang gerilyanya, lahir kemudian TNI, setelah itu merdeka kita. Bawa, keluarkan. Bab tentang diplomasi ada. Itu yang dibawa Kiai Haji Agus Salim, dan beliau bangga tampilannya, jenggotnya ada, kadang pakai sarung, pakai peci, dikuasai sampai 10 bahasa, ya. Kemudian kadang diolok-olok, datang ke Amerika mau pidato di ranah internasional, begitu naik ke atas podium, orang mulai mengolok-olok, apa marah? Tidak, karena hafal tafsir. Wal kaziminal ghaidha, orang hebat itu tidak cepat marah.
Begitu naik ke atas podium, beliau katakan, tuan-tuan sekalian dan nyonya-nyonya sekalian, seperti yang Anda tahu bahwa saya dianugerahi oleh Allah Tuhan kita semua kemampuan bahasa yang cukup banyak. Jangankan bahasa manusia, bahasa kambing pun saya bisa sampaikan. Saya mohon maaf pada kalangan kambing yang hadir pada kesempatan sidang terhormat ini. Saya ingin sampaikan dalam bahasa manusia dulu, setelah saya selesai baru saya sampaikan dalam bahasa kambing. Memerah wajah para diplomat mengakui keunggulannya. Ada bab tentang keluarga, kitabul usrah. Ada bab tentang kesehatan, ada bab tentang dunia usaha, kitabut tijarah, bab bisnis. Tidak ada yang pernah mengikuti ini kecuali semuanya berhasil. Dan itu dibuktikan lewat sejarah. Saya sudah sampaikan, silakan Anda ikuti, bedakan rasanya, rasakan bedanya, dan pasti akan terasa bedanya. Tidak ada yang meleset satupun, sampai siapapun yang muncul pasti jadi bintang di masanya. Kalau masih ada waktu mungkin saya bahas lebih jauh. Tapi tadi masih ada now tanya jawab. Sekarang now-nya udah dibuang, tinggal tanya jawabnya. Berarti waktu saya sudah habis sama sekali deh. Zion,